Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Ta'ala atas limpahan nikmatnya yang begitu banyak kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan atau menunaikan aktivitas sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga tetap terlimpah, senantiasa terlimpah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan masih pembahasan tentang pengumpulan Al-Quran. Kita masuki tahapan yang ketiga, Al-Marhalatu Salisatu, Jam'ul Qur'ani fi ahdi Utsmana radhiyallahu an. Tahapan yang ketiga yaitu pengumpulan Al-Quran di masa Khalifah Utsman bin Affan, semoga Allah meridainya. Ittasa'atil futuhatul islamiyatu, dengan semakin meluasnya kemenangan Islam, dengan terbukanya negeri-negeri memeluk Islam, wa tafarraqal qurra'u fil amsari, dan para ahli membaca Al-Quran mereka terpencar di berbagai kota, wa akhadha ahlu kulli misrin amman wafada ilaihim qira'atuhu, sehingga setiap penduduk kota mengambil cara membaca Al-Quran kepada orang yang ahli membaca Al-Quran yang datang kepadanya. Ya, setiap penduduk kota otomatis dia mengambil ilmu cara membaca Al-Quran kepada ahli pembaca Al-Quran yang datang kepadanya. Wa wujuhul qira'ati allati yu'adduna bihal Qur'ana mukhtalifatal ahrufi allati nazala 'alaiha, dengan berbagai sisi cara membaca yang mereka peragakan terhadap huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran, yang mana Al-Quran diturunkan dengan huruf-huruf tersebut. Ya, maka disinilah mulai atau disinilah menjadikan adanya perbedaan cara membaca, perbedaan cara membaca dari kaum muslimin, karena sesuai dengan kepada siapa mereka belajar, yaitu kepada ahli Al-Quran yang datang kepada mereka di kota mereka. Fakanu idza dhammahum majma'un aw mawtinun min mawatinil uzwi ajibal ba'du min wujuhi hadzal ikhtilafi. Lalu ketika mereka berkumpul di suatu tempat dari tempat berkumpulan, yaitu tempat peperangan, ketika ada kewajiban jihad, maka menjadikan mereka berkumpul lagi di satu tempat. Maka yang terjadi, sebagian mereka merasa heran, terhadap tata cara berbagai variasi yang berbeda-beda ketika membaca Al-Quran. Falamma kanat ghazwatu Armeniyata wa ghazwatu Azerbaijan kana fi man ghazaha Hudzaifah bin Yaman. Diceritakan bahwasannya tatkala peperangan penaklukan, yaitu Armenia, dan peperangan untuk menaklukkan Azerbaijan, yang di sana ada seorang sahabat yang ikut berperang yang bernama Hudzaifah bin Yaman, Hudzaifah ibnul Yaman. Fara'a ikhtilafan katsira, maka beliau melihat adanya perbedaan yang begitu banyak. Dalam hal apa? Fi wujuhil qiraati, dalam hal tata cara membaca Al-Quran. Bahkan hatta kada an yukaffira ba'duhum ba'dha bisababi hadhil qiraati, sampai-sampai hampir-hampir
sebagiannya itu mengkafirkan kepada sebagian yang lain, yang satu mengkafirkan kepada yang lain disebabkan adanya perbedaan cara baca tersebut. Ya, ini kan satu yang sangat mengkhawatirkan, karena beda cara membaca kemudian sampai-sampai hampir-hampir ada yang saling mengkafirkan. Hina idzin fazi'a ila Utsmana radhiyallahu an wa akhbarahu bima ra'a. Ya, lalu ketika itu siapa tadi? Hudzaifah ibnul Yaman minta tolong kepada Khalifah Utsman, kepada Khalifah Utsman radhiyallahu an. Dia memberitahukan, mengkabarkan apa yang dia lihat, yaitu di tempat perkumpulan peperangan tadi, yang sebagian hampir-hampir mengkafirkan kepada yang lainnya. Fa arsala Utsmanu ila Hafsatah, lalu Utsman mengirim Hudzaifah ibnul Yaman untuk menemui Hafsah. Fa arsalat bitilka suhufi, lalu Hafsah mengirimkan suhuf, yaitu lembaran yang ada pada beliau. Ya, artinya Utsman menyuruhnya untuk menemui Hafsah, minta suhuf kepada Hafsah, suhuf yang sebelumnya sudah pernah dikumpulkan di zaman siapa sebelumnya? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Summa arsala ila Zaid bin Thabit al-Ansari. Kemudian suhuf itu dikirimkan kepada Zaid bin Thabit al-Ansari, wa ila Abdullah bin Zubair, dan juga kepada Abdullah bin Zubair, wa Sa'id bin al-As, dan Sa'id ibn al-As, wa Abdurrahman ibn al-Haris, ibn Hisham al-Qurasyiyin, dan kepada Abdurrahman bin Haris bin Hashim, yang mereka bertiga adalah dari suku Quraisy. Jadi di sini ada berapa? Ada 4. Zaid bin Sabit, kemudian Abdullah bin Zubair, kemudian Sa'id ibn al-As, dan Abdurrahman ibn al-Haris bin Hisham. Yang dari Quraisy 3, yaitu Abdullah ibn Zubair, Sa'id ibn al-As, dan Abdurrahman ibn al-Haris bin Hisham. Ini 3 ini dari Quraisy. Kemudian Zaid bin Sabit dari Ansar. Fa'amarahum an yansakhuha fil masahifi, maka Khalifah Utsman ketika itu merintahkan kepada 4 ini, kepada mereka untuk menyalinnya di mushaf-mushaf. Menyalinnya di mushaf-mushaf. Kalau suhuf ini lembaran-lembaran dikumpulkan jadi satu namanya mushaf. Mushaf-mushaf yang banyak namanya masahif. Wa an yaktuba makhtalafa fihi Zaidun ma'a rahtil Qurasyiyin salasah. Dan Khalifah Utsman ketika itu memerintahkan kepada mereka untuk menyalinnya di mushaf-mushaf, dan agar Zaid bin Sabit itu menulis ketika ada sesuatu yang beda, dari 4 ini dari 4, misalnya ada yang beda dari apa yang difahami oleh Zaid bin Sabit dan 3 yang lainnya, ma'a rahtil Qurasyiyin as-salasah, maka diperintahkan oleh sahabat Utsman untuk mengikuti bilisani Quraisyin fa innahu nuzila bilisanihim. Ketika misalnya ada perbedaan, maka diperintahkan untuk mengikuti 3 tadi, mengikuti apa yang ada pada sahabat Abdullah bin Zubair, Sa'id bin ibn al-As, Abdurrahman ibn al-Haris bin Hisham. Kenapa? Karena mereka lah orang-orang Quraisy yang mana Al-Quran diturunkan dengan bahasa mereka. Wa hadhil marhalatu salisatu
li jam'il Qur'anil Karimi tammat sanata 25 Hijriyah. Dan tahapan ketika ini untuk mengumpulkan Al-Quran itu sempurna pada tahun 25 Hijriah. Itulah 3 tahapan. Kemudian di sini diterangkan letak perbedaan antara mengumpulkan Al-Quran yang ada di zaman Abu Bakar dan yang ada di zaman Utsman. Al-farqu baina jam'i Abi Bakrin wa jam'i Utsmana radhiyallahu anhuma. Perbedaan antara pengumpulan Al-Quran yang dilakukan oleh khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar dan pengumpulan Al-Quran yang dilakukan oleh khalifah yang ketiga yaitu Utsman, semoga Allah meridhai keduanya. Yatabayyanu minan nususi anna jam'a Abi Bakrin yakhtalifu an jam'i Utsmana fil ba'isi wal kaifiyati. Dari nas-nas yang ada kita menjadi tahu ya, karena di sana telah jelas antara pengumpulan Al-Quran yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar itu berbeda dengan pengumpulan Al-Quran yang dilakukan oleh Utsman. Dari sisi apa? Dari sisi fil ba'isi wal kaifiyati, ya dari sisi motifnya, pendorongnya, dan juga tata caranya. Fal ba'isu lada Abi Bakrin radhiyallahu an li jam'il Qur'ani khasyata dhahabihi bidahabi hamalatihi. Diterangkan di sini motifnya atau pendorong yang menjadikan sahabat Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran adalah karena khawatir Al-Quran itu hilang dari para pembawa Al-Quran. Ya, khawatir Al-Quran itu ya hilang dari para pembawa Al-Quran, yaitu para ahli Al-Quran. Ini motif yang ada di zaman Abu Bakar. Ya, kenapa Al-Quran dikumpulkan ketika itu? Ya karena khawatir para penghafal Al-Quran, para pembawa ilmu Al-Quran ini semakin berkurang. Hina staharral qatlu bil qurra'i, ya dimana pembunuhan terhadap para pembaca Al-Quran ini semakin meluas, semakin sengit. Ya, ini yang ada di zaman Abu Bakar. Berbeda dengan yang ada di zaman Utsman. Wal ba'isu lada Utsmana radhiyallahu an kasratul ikhtilafi fi wujuhil qiraati. Sedangkan motivasi atau yang mendorong dikumpulkannya Al-Quran yang ada di zaman Utsman adalah banyaknya perbedaan dari sisi cara membaca. Jadi berbeda ya. Kalau di zaman Abu Bakar khawatir ini banyak yang pada mati para ahli Al-Quran, maka mulailah dikumpulkan Al-Quran. Kalau di zaman Utsman sudah ada pengumpulan Al-Quran, tapi ternyata cara bacanya beda-beda. Ya, maka dikumpulkan lagi di zaman Utsman. Wa jam'u Abi Bakrin lil Qur'ani kana naqlan lima kana mufarraqan fir riqa'i wal aqtabi wal asbi jam'an lahu fi mushafin wahidin murattabil ayati wa suwari mustamilan ala al-ahrufi sab'ati allati nazala aw nuzila bihal Qur'an. Dahulu ya, kita terjemahkan secara makna ya, dahulu Al-Quran ya, tertulis ya, di zaman Abu Bakar ya, di zaman Abu Bakar Al-Quran itu tertulis di berbagai media ya. Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran ya dikarenakan ketika itu mufarraqan, Al-Quran itu tertulis di berbagai media. Ada yang tertulis di kain, kemudian tertulis di kayu, ada yang tertulis di pelepah kurma ya, artinya terpencar-pencar
Ya, Al-Quran sudah utuh tapi terpencar-pencar. Kemudian Abu Bakar mengumpulkannya. Oleh karena itu Abu Bakar mengumpulkannya. Oleh Abu Bakar semua dikumpulkan menjadi satu mushaf. Ya, yang tadi terpencar dikumpulkan jadi satu mushaf, lalu diurutkan berdasarkan ayat dan surat. Ya, berdasarkan ayat dan surat. Ya, luar biasa ya pengumpulannya. Ya, pengumpulannya luar biasa ya, karena betul-betul teliti berdasarkan ayat. Misalnya ada di pelepah kurma yang mana, kemudian ditentukan oh ini kita tentukan. Nah, makanya ketika itu ditentukan ini ada di surat ini ayat segini, yang ini surat ini ayat segini. Luar biasa, masya Allah ya. Ya, semoga Allah memberikan pahala yang tiada terputus kepada mereka. Ya, diurutkan berdasarkan ayat dan juga surat. Ya, berdasarkan ayat dan juga surat, bahkan mencakup 7 dialek Al-Quran. Ya, ketika itu mencakup 7 dialek Al-Quran karena Al-Quran diturunkan dengan 7 dialek tersebut. Kemudian wajam'u Utsman lil Qur'ani kana naskhan lahu ala harfin wahidin minal hurufis sab'ati hatta yajma'al muslimina ala mushafin wahidin hiya lughatu Quraisyin. Sedangkan pengumpulan Al-Quran yang dilakukan oleh sahabat Utsman itu adalah menyalin. Ya, kalau tadi di zaman Abu Bakar mengumpulkan dari para ahli yang masih terpisah-pisah ya, ada yang tertulis di berbagai media tadi, sudah dikumpulkan di zaman Utsman, kemudian disalin ya, disalin ala harfin wahid ya, disalin menggunakan satu huruf, yaitu satu bacaan, ala harfin wahid minal hurufis sab'ah ya, dari 7 bacaan tersebut diambillah satu ya, diambillah satu huruf, artinya satu tata cara baca, hatta yajma'al muslimina, sehingga pengumpulan yang dilakukan oleh Utsman itu ketika itu menyatukan kaum muslimin ala mushafin wahidin hiya lughatu Quraisyin, berdasarkan satu mushaf atau terhadap satu mushaf, yaitu yang merupakan bahasanya orang Quraisy, yang sampai saat ini kita lihat yang ada di mushaf-mushaf itu adalah hasil yang ada ketika masa Utsman ibn Affan ya. Sehingga kalau kita lihat mushaf sekarang ya itu seperti itu ya, tulisannya masing-masing ayat ya satu bacaan saja, satu tulisan ya, satu tulisan ya. Karena ini sudah menjadi pengumpulan yang dilakukan oleh Utsman sampai hari ini, sampai yaumul qiyamah insyaallah. Itulah hasil pengumpulan Al-Quran yang dilakukan oleh beliau, dikumpulkan jadi satu, sehingga kaum muslimin tidak lagi sebagaimana yang tadi disebutkan di atas, saling menyalahkan, loh kamu kok seperti ini bacaannya, yang lain mungkin loh saya memang seperti ini taunya, dan sebagainya ya, sampai tadi dikatakan sampai saling mengkafirkan ya. Dengan satu bentuk ya, satu tulisan, satu huruf yang seragam, maka akan lebih menyatukan kaum muslimin, dan itu tidak masalah karena itu merupakan lughahnya Quraisy yang mana Al-Quran diturunkan dengannya. Waqad nasakha Utsmanu iddata masahifah, dan Utsman juga menyalin mushaf tersebut dalam beberapa mushaf ya, disalin dalam beberapa mushaf. Wa arsalaha ilal amsari, lalu mengirimkannya ke kota-kota yang lain, berbagai kota. Wa bihadza ya, wa bihadza qata'a Utsmanu dabiral fitnati, dengan cara ini maka Utsman telah memangkas fitnah bahkan sampai ujungnya ya, memangkas fitnah ya, dabirul fitnah itu memangkas adanya fitnah, perselisihan, wa hasama
madatal khilaf, dan juga memangkas celah terjadinya perbedaan. Ya, setelah disusun di dalam satu mushaf tersebut, ya, setelah satu mushaf tersebut, maka sudah tidak ada lagi yang boleh beda, gitu kan. Ya, tidak ada lagi yang boleh beda. Misal antara satu mushaf ini dengan yang itu kok ada yang kelebihan alif misalnya, atau ada yang beda huruf misalnya, atau ada yang beda harokat, harus disamakan ya. Ya, ini sudah diantisipasi kalau bahasa kita, ya, oleh sahabat Utsman. Ya, bahkan dabirul fitnah, sampai akhir adanya suatu fitnah terhadap penyelewengan terhadap Al-Quran. Wa hassanal Qur'ana min an yatatarraqa ilai syai'un min az-ziyadati wa tahrifi ala amril usuri ala murril usuri wa ta'aqubil azmani. Wa hassanal Qur'ana min an yatatarraqa ilai syai'un min az-ziyadati wa tahrifi ala murril usuri wa ta'aqubil azmani. Sahabat Utsman telah membentengi Al-Quran dari usaha penambahan dan penyimpangan terhadap Al-Quran dengan berjalannya waktu dan bergantinya zaman. Artinya ini merupakan satu usaha yang sangat-sangat luar biasa. Dilakukanlah usaha di zaman Utsman, maka hasilnya apa? Hasilnya sampai hari kiamat, ya, sampai berjalannya waktu, bergantinya zaman, tetap tidak ada yang bisa menambahkan atau menyimpangkan Al-Quran. Ya, kenapa? Karena harus berada dalam satu tulisan tersebut, dan itu sangat-sangat kita rasakan manfaatnya sampai hari ini, sehingga kaum muslimin bersatu, yaitu berada di atas satu mushaf. Ya, adapun tentang tata cara membaca bagi masing-masing ahli qiraah, ya, ahli qiraah ada ya dengan mengikuti imam yang berbeda-beda, maka tidak masalah, ya, yang penting masing-masing punya ilmunya. Akan tapi dalam masalah penulisan, maka sebagaimana yang kita lihat di mushaf kita sekarang ini. Demikian ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan, kekurangan, kita minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.